Halo semuanya, perkenalkan namaku Antari Isdita, NPM 2019-03-011 dari jurusan Perjalanan Wisata, Perguruan Tinggi Sti Parjapari Aktripa Bandung. Di sini, aku akan menjadi tour guide kalian untuk kenal dekat dengan HAM. Pernah nggak sih kamu dengar tentang HAM? Kita semua pasti sering dengar yang namanya HAM ini ya. Emangnya HAM itu apa sih? Seberapa pentingkah HAM ini di kehidupan kita? Ayo kita bahas apa itu HAM. HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang anugerahnya wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Seperti kalau kamu lagi suka sama orang, kamu pasti bakal cari ciri-ciri khusus yang ada pada diri dia. Nah, HAM juga punya ciri-ciri khususnya nih. Apa aja sih? Pertama, HAM bersifat kodrat, yang artinya dari kamu masih di dalam kandungan pun, kamu udah dapat bagian untuk mendapatkan HAM. Kedua, HAM bersifat universal. Jadi di belahan bumi manapun juga, HAM itu berlaku ya. Ketiga, HAM bersifat langgeng. Gak cuma hubungan aja yang bisa langgeng, tapi HAM juga sifatnya langgeng loh. Karena dari kamu masih di dalam kandungan sampai kamu mati sekalipun, kamu masih dapet HAM. Iya, HAM sesetia itu. Nah, HAM ini gak bisa dikurangin seenaknya. Emangnya hak apa aja sih yang gak bisa dikurangin? Nah, hak-hak ini terbagi dalam beberapa jenis. Hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang berarti dia diakui di hadapan hukum dan tidak dituntut hukum yang berlaku surut, hak untuk kemerdekaan hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk menganut aliran kepercayaan atau agama. Tapi, ada hak yang bisa dikurangin loh. Hak apa aja sih itu? Itu adalah hak untuk berorganisasi dan hak untuk berekspresi. Tapi, hak-hak ini memiliki batasnya juga loh. Dibatasin sama apa sih? Sama itu tuh, sama undang-undang. Hak seseorang bisa dibatasin sama undang-undang. Kok curang sih? Bukan curang. Tapi itu bisa melindungi kita. Kok bisa? Jadi gini loh, misalkan kamu mau beribadah. Nah, orang lain gak berhak buat ganggu kamu untuk tidak melakukan ibadah, dan orang lain pun tidak punya hak untuk menolak sebuah tempat ibadah. Ngerti kan? Jadi maksud hak dibatasi oleh undang-undang itu baik ya. Nah, terus dalam jalannya HAM ini, gimana sih caranya supaya HAM terjamin terus berlaku di masyarakat? Ya, pemerintah harus bisa melindungi, memajukan, dan menegakkan HAM. Gimana dengan kita sebagai masyarakat? Ya, kita harus saling menghormati HAM untuk orang lain dong. Ingat ya, apa yang ingin orang lain lakukan ke kamu, lakukan itu juga ke orang lain. Jadi kalau hak kamu pengen dihormati orang lain, jangan lupa untuk terus hormati hak orang lain juga ya. Nah, negara juga wajib untuk memenuhi HAM. Contohnya apa sih? Pemerintah harus memastikan bahwa setiap masyarakatnya bisa mendapatkan pendidikan. Dalam pendidikannya ini, pemerintah harus memastikan juga apakah pelajaran yang diberikan sudah benar. Bagaimana dengan fasilitasnya? Pemerintah harus terus memantau ini. Tapi jangan lupa ya, setiap HAM kan punya pembatasnya. Jadi kita jangan lupa untuk terus taat sama undang-undang yang menjadi pembatas kita. Iya, maksudnya jangan sampai ganggu kehidupan HAM milik orang lain gitu. Sebagai sesama manusia, jangan sampai kita berusaha untuk mengganggu, mengambil, bahkan mematikan HAM seseorang. Karena apa? Artinya kamu sudah melakukan pelanggaran HAM. Pokoknya jangan coba-coba ngelakuin pelanggaran HAM deh. Jadi, seberapa penting sih HAM di kehidupan kita? Oh ya, penting banget dong. Mudahnya sih seperti ini. Supaya kita bisa berbicara tanpa menghadapi moncong senjata, supaya ketika bangun pagi, kita tidak melihat meriam di depan mata atau bahkan ledakan di mana-mana. Supaya kita tidak harus bayar hanya untuk bernafas. Terakhir, semoga kita terus menghormati HAM milik orang lain dan semoga pemerintah pun bisa terus menjamin HAM kita ya. Dan terus maknai HAM sebagai HAM yang melindungi seluruh umat manusia untuk mendapat kehidupan yang layak. Bukannya HAM dalam pengertian sebagai tameng terhadap kesalahan. Tugas ini diajukan untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan oleh Bapak Supriyono.